Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnia Sriani, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul saya, yaitu strategi pemasaran sekolah dalam menarik minat siswa baru di SD Impres 1279 Walentren 2. Bagian pendahuluan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan berdirinya negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum. Amanat ini harus menjadi komitmen yang harus dipegang oleh seluruh komponen bangsa, baik penyelenggara negara, pemerintah, dan masyarakat lain pada umumnya. Untuk mewujudkan salah satu tujuan bangsa ini adalah dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Oleh karena itu, warga negara Indonesia tanpa memandang status sosial, budaya, ras, agama, dan gender berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu. Tingkat persaingan dalam dunia pendidikan menuntut setiap pemasaran untuk mampu melaksanakan kegiatan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Kegiatan pemasaran tersebut membutuhkan sebuah konsep pemasaran yang mendasar sesuai dengan kepentingan pemasaran dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Dalam hal ini, strategi pemasaran jasa pendidikan memiliki posisi yang sangat penting, di mana di dunia ini telah memasuki zaman globalisasi, zaman di mana iklim kompetitif sudah masuk di semua lini kehidupan. Telah menjadi realitas bahwa persaingan antara sekolah saat ini semakin kompetitif. Hal ini tentu menjadi sinyal positif dalam peningkatan kualitas penyelenggara pendidikan. Saat ini, dunia pendidikan harus diperlakukan dan dikelola secara profesional, karena semakin ketatnya persaingan, lembaga pendidikan akan ditinggalkan konsumen atau masyarakat jika dikelola seadanya. Sekolah-sekolah yang memposisikan dirinya sebagai sekolah unggulan, andalan, ataupun favorit yang diregulasi pemerintah kota bukan menjadi pilihan utama bagi masyarakat saat ini. Karena tren siswa dewasa ini ternyata tidak hanya melihat sekolah unggulan, andalan, dan favorit sebagai salah satu pertimbangan untuk memutuskan bersekolah di lembaga tersebut. Akan tetapi, pertimbangan positioning sekolah gaul dan benefit ternyata menjadi fenomena baru dalam pemasaran lembaga pendidikan. Hal ini penting mendapatkan respon manajemen sekolah. Berkualitas disiplin namun tetap gaul, cenderung pula menjadi idealisme remaja sekolah saat ini. Benefit dengan infrastruktur yang lebih mendukung, ruang ber-AC, fasilitas teknologi yang memadai. Adanya otonomi sekolah memungkinkan sekolah untuk bisa mengelola peserta didiknya dengan mandiri. Dalam rangka menarik minat siswa baru, sekolah menyadari pentingnya kegiatan promosi yang merupakan bagian dari strategi pemasaran. Namun, dalam kenyataannya, di sekolah SD Impres 1279 Walentren 2 masih banyak mengalami kendala dalam pelaksanaan pemasaran. Kegiatan promosi yang dilakukan saat ini belum mampu meningkatkan jumlah siswa dan juga belum mampu mempengaruhi minat siswa baru. Jumlah siswa masih tergolong sedikit untuk suatu lembaga pendidikan. Dalam upaya mengkaji permasalahan lebih mendalam, penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang diperlukan melalui riset lapangan. Berdasarkan fenomena temuan kasus di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul Strategi Pemasaran Sekolah dalam Menarik Minat Siswa Baru di SD Impres 1279 Walentren 2. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah berbentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek penelitiannya berkembang sebagaimana yang terjadi, tidak dimanipulasi, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika objek yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, aktivitas sosial, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Penelitian dengan metode ini merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam rangka penelitian tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian ini akan meneliti strategi pemasaran sekolah dalam menarik minat siswa baru di SD Impres 1279 Walentren 2. Adapun lokasi penelitian adalah di SD Impres 1279 Walentren 2, Kabupaten Bone, yang beralamat di Desa Walentren, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Dalam penelitian ini, jenis teknik yang dipakai adalah
purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangkan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru wali kelas di SD Impres 1279 Walendra 2. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Kemudian mengenai hasil, yang pertama strategi pemasaran sekolah di SD Impres 1279 Walendra 2. Strategi pemasaran sekolah adalah memilih dan menganalisis pasar sasaran yang merupakan suatu kelompok orang yang ingin dicapai oleh suatu sekolah atau lembaga pendidikan, dan menciptakan sesuatu buruan pemasaran yang cocok dan dapat memuaskan pasar sasaran tersebut. Dengan adanya strategi pemasaran, maka implementasi program dalam pencapaian tujuan organisasi dapat dilakukan secara aktif. Adapun hasil penelusuran penulis terkait dengan strategi pemasaran sekolah di SD Impres 1279 Walendra 2 ini yaitu yang pertama, sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat. Proses sosialisasi yang dapat dilakukan seperti melakukan kunjungan langsung ke rumah calon siswa. Proses sosialisasi ini yaitu orang tertentu atau pilihan dari sekolah secara langsung menemui calon siswa ke rumahnya. Calon siswa akan diajak berbicara seputar tentang sekolah dan apa saja yang akan didapat jika bersekolah di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara di SD Impres 1279 Walendra 2, sosialisasi sebagai salah satu langkah dalam strategi pemasaran sekolah yang dilakukan dengan langsung mendatangi rumah calon siswa dan berbincang untuk mengetahui kebutuhan mereka. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah yaitu Pak Zulkarnain menyatakan bahwa sosialisasi yang kami lakukan seperti langsung mendatangi rumah atau door to door kepada orang tua calon siswa baru dengan tujuan untuk memperkenalkan sekolah kami, sehingga orang tua peserta didik menyekolahkan anaknya di SD Impres 1279 Walendra 2 ini. Kemudian hal senada yang disampaikan oleh Ibu Johasna selaku wali kelas 6 di SD Impres 1279 Walendra 2 menyatakan bahwa kami melakukan sosialisasi dengan langsung mendatangi rumah siswa baru, khususnya di sekitaran sekolah kami dengan memberikan brosur serta memperkenalkan sekolah ini. Dari penjelasan informan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam melakukan sosialisasi sebagai langkah awal strategi pemasaran sekolah dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan sekolah kepada masyarakat dengan cara melakukan kunjungan langsung ke rumah orang tua. Kemudian yang kedua, promosi. Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup serta meningkatkan kualitas penjualan. Untuk meningkatkan kegiatan pemasaran dalam hal memasarkan barang atau jasa dari suatu perusahaan termasuk di bidang pendidikan. Promosi berdasarkan hasil wawancara penulis mengatakan bahwa di sekolah kami ini boleh dikatakan bahwa sekolah yang cari siswa, bukan siswa yang cari sekolah. Dapat dilihat dengan jumlah siswanya yang sedikit. Mengenai kegiatan promosi yang dilakukan sekolah kami yaitu menginformasikan tentang visi misi sekolah, keunggulan sekolah. Kemudian sekolah ini kadang juga kami membujuk orang tua di sekitaran sekolah yang memiliki anak yang akan masuk SD agar menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Johasna yang mengatakan bahwa kami melakukan kegiatan promosi dengan mendatangi langsung rumah calon siswa baru dengan menginformasikan dan mempromosikan sekolah kami agar orang tua siswa menyekolahkan anaknya di sekolah kami. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan promosi sebagai salah satu strategi pemasaran sekolah dilakukan untuk mempromosikan sekolah kepada calon konsumen pendidikan. Terkait dengan SD Impres 1279 Walendra 2 yang masih kekurangan siswa, maka kegiatan promosi dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah calon siswa baru. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan sangat penting dalam dunia pendidikan karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam mencapai tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana memang merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang prestasi dalam sebuah lembaga pendidikan.
seperti salah satunya banyaknya peminat dan keinginan siswa untuk masuk ke sekolah yang mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap dan modern. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Johasna bahwa sarana dan prasarana sekolah merupakan suatu hal yang penting dalam kenyamanan dan kelancaran proses pembelajaran. Di sekolah kami ini, walaupun masih ada prasarana yang kurang, itu tidak dapat menghalangi kelancaran proses belajar mengajar. Hal tersebut dijelaskan pula oleh Bapak Zulkarnain dengan mengatakan bahwa sekolah kami ini walaupun masih ada prasarana yang belum ada, seperti salah satunya lapangan olahraga. Tetapi walaupun lapangan olahraga ini belum ada, itu tidak menyebabkan proses pembelajaran olahraga ini terganggu. Karena ketika jam pelajaran olahraga, siswa masih tetap bisa berolahraga dengan menggunakan lapangan olahraga milik SMP. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya sekolah ini dulu sekolah satu atap dan masih berdiri di satu lingkungan dengan SMP Satap Tiga Cina. Jadi ketika jam pelajaran olahraga, siswa bisa menggunakan lapangan milik SMP. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa sarana dan prasarana pendidikan merupakan langkah strategi pemasaran sekolah yang menjadikan suatu hal yang sangat penting untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu mengenai minat siswa baru di SD Impres 1279 Walentren 2. Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Jadi minat peserta didik baru adalah suatu keterkaitan peserta didik atau orang tua terhadap suatu lembaga pendidikan tanpa adanya paksaan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan tahap perkembangan dirinya. Minat yang timbul dalam diri seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yaitu faktor intrinsik maupun faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri yaitu faktor ekstrinsik. Adapun hasil penelusuran penulis terkait dengan faktor yang mempengaruhi minat siswa baru, yaitu yang pertama faktor intrinsik. Faktor intrinsik terdiri atas rasa tertarik, perhatian, dan aktivitas. Rasa tertarik merupakan rasa yang dimiliki setiap individu dalam ungkapan suka, senang, dan simpati kepada sesuatu sebelum melakukan aktivitas sebagai penilaian positif atau suatu objek. Perhatian merupakan pemusatan tenaga atau kekuatan jiwa tertentu kepada suatu objek atau frekuensi dan kuantitas kesadaran. Tahap setelah siswa tertarik dan memberikan perhatian terhadap suatu objek atau kegiatan adalah bergabungnya siswa dalam kegiatan tersebut disebut dengan aktivitas. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Zulkarnain menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi minat siswa yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri seperti rasa tertarik dan penasarannya terhadap sekolah ini. Adapun yang disampaikan oleh Ibu Johasna selaku wali kelas menyatakan bahwa faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang mempengaruhi minat siswa yaitu dapat kita lihat dari rasa tertarik atau rasa ingin tahunya terhadap sekolah ini. Walaupun sekolah ini belum sebanding dengan sekolah lain yang lebih besar dan memiliki jumlah siswa yang banyak, namun yang saya selalu tanamkan bahwa walaupun kita kecil tapi harus tetap bisa bersaing dengan sekolah lainnya dan berusaha memanfaatkan sebaik mungkin apa yang ada di dalam sekolah ini. Berdasarkan hasil wawancara dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa faktor intrinsik yang mempengaruhi minat siswa baru yaitu rasa tertarik dan penasarannya terhadap sekolah SD Impres 1279 Walentren 2. Kemudian yang kedua faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik terdiri atas pengaruh dari lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga yang memberikan pengaruh misalnya keadaan sosial ekonomi serta cara orang tua mendidik anak. Pengaruh lingkungan sekolah misalnya kurikulum, metode pengajar yang digunakan guru, serta aturan dan disiplin sekolah. Adapun faktor masyarakat meliputi teman bergaul serta kegiatan siswa di masyarakat. Hasil wawancara penulis terkait hal tersebut dengan Ibu Johasna mengatakan bahwa faktor yang berasal dari luar siswa baru yaitu mempengaruhi minat, yaitu dari lingkungan keluarga dan masyarakat seperti teman sepermainannya yang dapat mengajaknya untuk bersekolah di sini. Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Zulkarnain bahwa faktor yang berasal dari luar siswa dapat menarik minat siswa baru. Salah satunya misalnya ada tetangga ataupun keluarga dari calon siswa baru ini memberitahukan atau mengajak untuk bersekolah di sini. Seperti juga dari orang tua calon siswa itu sendiri yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah ini karena melihat dari yang pertama yaitu jarak sekolah dekat dengan rumahnya, yang kedua melihat dari lingkungan sekitarnya. Misalnya saja anak tetangga-tetangganya bersekolah di sini.
Kemudian sekolah kami juga menekankan pendidikan karakter, karena bagi kami percuma siswa pintar tetapi tidak berkarakter. Hal tersebut dapat mempengaruhi minat siswa baru. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan observasi, maka penulis menyimpulkan bahwa faktor ekstrinsik yang mempengaruhi minat siswa baru di SD Impres 12 Walon Renua yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, terutama pada lingkungan teman sepermainan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu dari hasil penelitian terkait strategi pemasaran sekolah dalam menarik minat siswa baru, bahwasanya strategi pemasaran sekolah mampu menarik siswa baru karena dibutuhkan konsistenan dalam pemasaran sekolah atau pendidikan yang memacu dilakukannya peningkatan jumlah siswa. Dalam strategi pemasaran dibutuhkan kegiatan promosi, sosialisasi, dan kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, sehingga para calon siswa baru dapat tertarik untuk bersekolah di sekolah tersebut. Maka dari itu, strategi pemasaran di sekolah ini sudah cukup baik, walaupun dalam menarik minat siswa baru belum mengalami peningkatan dan jumlah siswanya masih tergolong sedikit. Demikianlah materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.